Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat, saudaraku Studio Andalas dimanapun pemirsa berada, bersyukur kepada Allah. Mari sama kita persembahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga pandemi wabah yang saat ini kita hadapi, insyaAllah mudah-mudahan segera berlalu, amin. Salawat beriring salam kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan singkat kita kali ini, mari sama-sama dalam situasi kita di bulan Ramadan yang tak pernah kita jumpai pada tahun-tahun, puluhan tahun dulu, sehingga pada saat ini kita rasakan, saudaraku, indahnya Ramadan tak seperti yang lama. Dulu kita bersama berkumpul keluarga bersama jamaah di masjid. Justru pada tahun ini situasi yang amat berbeda. Salawat tarawih kita, berpuasa kita, berbuka tidak lagi bersama dengan jamaah. Kita kumpul salat tarawih tidak lagi dengan saudara-saudara kita dan jamaah dan lingkungan lain sebagainya. Akan tetapi kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan kita tetap berada di rumah tangga keluarga kita sendiri, saudaraku. Namun dalam situasi ini, hadirnya Ramadan dengan penuh kemuliaan, dengan penuh rahmat dan keberkatan, tetap kita berupaya untuk menjemput sebaik mungkin rahmat dan barakah Allah di saat kita hadir di bulan Ramadan. Setidaknya saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama, orang-orang yang Allah berikan keberkatan, rahmat Allah curahkan pada saat ketika dihadirkan Allah kita di bulan Ramadan. Pertama, kita alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Kita berupaya untuk menyisihkan harta kita, baik pada saat ketika kita lapang maupun di saat kita sempit. Saudaraku yang berbahagia, sedekah yang paling terendah dalam hidup ini minimal adalah senyuman. Kalau senyuman aja itu kepada kaum muslimin dan muslimat itu sedekah, apalagi berbentuk dan bernilai barang yang berharga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, selalulah kita menatap ke bawah, karena ada orang yang lebih susah, lebih melarat, lebih menjerit, lebih menderita ketimbang kita yang kita hadapi saat ini. Kita lalai di saat kita selalu menatap ke atas. Bila aku dapatkan harta dan kebahagiaan, kita selalu banyak meminta. Kita merasa kurang dan kurang, sehingga pada akhirnya kita lupa bersyukur kepada Allah. Padahal dalam kondisi saat ini, mari kita berbagi. Padahal di saat kita berbagi, di saat kita tatap orang lebih menderita di samping kita, berarti kita adalah diangkat Allah derajat kita. Saudaraku, lewat diberikan Allah kita kesempatan hari ini untuk berbagi, berinfak, menyisihkan harta sebagian yang Allah berikan buat kita, insya Allah kita bukan kufur nikmat. Apabila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya konsep syukur kita adalah berbagi. Dengan berbagi maka Allah akan tambah rezeki kita, Allah akan tingkatkan itu harta kita, dan tidak akan pernah ada orang melarat gara-gara kita berzakat.
tak pernah orang miskin gara-gara kita pelit, tapi sebaliknya justru kita menjadi pelit dan sengsara di saat kita sempit dan susah menyisihkan harta buat kita. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, adalah orang-orang yang mampu menahan amarah dan emosinya. Jemputlah rahmat dan berkah di bulan Ramadan ini dalam situasi pandemi yang mewabah saat ini, dengan kita menjaga emosional kita. Saudaraku, dulu kata orang, mulutmu harimau kamu, tapi sekarang ini tidak. Ujung jarimu adalah penentu penderitaan kamu. Lewat apa? Hati-hati kita like and share. Hati-hati kita menitik dan menekan tut daripada Facebook, alat-alat medsos yang ada di HP Android kita. Hati-hati. Lewat ujung jari kita bisa membuat kita bahagia, tapi lewat ujung jari kita bisa membuat orang menderita dan sengsara selamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada sentilan jamaah. Ustaz, kalau dulu orang mengatakan untuk berangkat haji bagaimana Ustaz? Surat apa yang dibaca? Tidak lain, surat yang dibaca adalah surat tanah. Tahu kita surat tanah? Habis itu kita jual, insya Allah tanahnya laku, kita setorkan uang berangkat haji dan umrah. Berangkat. Lalu orang mengatakan lagi, Ustaz, bagaimana dengan sekarang ini supaya wabah corona ini hilang? Surat apa yang kita baca di saat kita mungkin di bulan Ramadan? Yang kita baca adalah surat edaran pemerintah. Masya Allah, baca saja surat edaran pemerintah, tetap di rumah. Nah, situasi kondisi hari ini, ayo kita jemput rahmat Allah dengan barakahnya di bulan Ramadan dengan situasi pandemi saat ini dengan penuh kita wal kadhiminal ghaidh, kita tahan amarah dan emosi kita. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah, wal afina anin nas, adalah kunci dalam hidup kita, adalah ringan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tak perlu kita tunggu orang itu hadir menghadap kita untuk menyembah dan meminta maaf kepada kita. Tapi kita sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang diberikan Allah keberkatan dan kemuliaan, orang-orang yang ringan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, yang terakhir saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memaafkan, maka ada kunci yang kita lakukan, baik pada saat ketika Ramadan ini, atau Ramadan berakhir, atau kita setelah Ramadan akan kita tunggu Ramadan 1442 Hijriah. Apa dia? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya jangan berhenti kita berbuat baik. Kondisi pandemi COVID-19 atau 19 ini, banyak orang berbagi masker, banyak berbagi sembako. Setelah Ramadan nanti, ayo kita terus tiada henti untuk berbagi, terus kita memberikan yang terbaik. Insya Allah, maka Allah akan berikan, Allah persembahkan kita keberkatan dan kemuliaan dalam hidup kita. Apa jaminan Allah? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan berikan surga kepada kita yang di bawahnya itu mengalir air. Adalah merupakan simbol bahwasanya orang mengharapkan surga itu adalah merupakan kebahagiaan yang Allah titipkan buat kita, yang sangat kita harapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mutafisi inilah yang kita jadikan saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih berarti, lebih berharga, lebih bermakna dalam kita menjemput kemuliaan dan rahmat Allah di situasi yang wabah yang sulit kita prediksi saat ini. Semoga bermanfaat. Asal sembilu menjadi buluh, puluh dianyam menjadi tampian, sesusun jadi 10. Khilaf dan salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.